Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 906. Merasa ancaman pembunuhan dari Zhao Qisheng, Luo Xiu sama sekali tidak peduli. Ia menyeringai dingin dan berkata, "Kau sangat marah. Ingin membunuhku, tapi apakah kau pernah berpikir, bagaimana caranya agar amarahku bisa mereda?" Keluarga Zhao, yang mengandalkan kekuatan mereka, dengan semena-mena menindas dan mempermalukan orang lain. Namun, ketika mereka sendiri yang ditindas dan dipermalukan, apakah mereka tidak pernah memikirkan apa yang telah mereka perbuat? Sifat manusia memang seperti itu. Jarang ada yang mau mencari kesalahan dalam diri sendiri. Sebaliknya, mereka lebih suka menyalahkan orang lain atas semua kesalahan dan dosa mereka. Zhao Qisheng memang sangat marah, tetapi ia tidak kehilangan akal sehat. Zhao Qiyun, leluhurnya yang ketiga, telah dilumpuhkan oleh Luo Xiu. Dari cara Luo Xiu bertindak sebelumnya, Zhao Qisheng sangat sadar bahwa dirinya bukanlah tandingan Luo Xiu. Justru karena semakin marah, ia semakin harus tetap tenang. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menghancurkan sebuah jimat giok, mengirimkan pemberitahuan kepada leluhur tertinggi keluarga Zhao. Saat itu, leluhur keluarga Zhao, Zhao Qitian, baru saja kembali ke bintang sentian. Begitu jimat giok dihancurkan oleh Zhao Qisheng, raut wajah Zhao Qitian sedikit berubah. Namun, ia tidak tahu bahwa lawan yang dihadapi Zhao Qisheng adalah Luo Xiu. Ia hanya sadar bahwa Zhao Qisheng hanya akan menghancurkan jimat giok ini ketika menghadapi masalah besar. Jimat giok itu memiliki fungsi teleportasi tepat sasaran. Oleh karena itu, Zhao Qitian segera menggunakan teknik rahasia, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang, melintasi ruang hampa. Di dalam kediaman keluarga Qi, ruang di sekitar Zhao Qisheng mulai bergetar. Riak-riak energi muncul, dan tak lama kemudian, sebuah sosok melangkah keluar dari dalamnya. Orang itu adalah leluhur tertinggi keluarga Zhao, Zhao Qitian. Zhao Qitian dikenal sebagai orang nomor satu di dunia bintang sentian. Meskipun ada banyak ahli di tingkat setengah dewa di dunia ini, hanya dialah yang dianggap sebagai yang terkuat, membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya, sudah sangat lama sejak terakhir kali Zhao Qitian menunjukkan kekuatannya. Sebagian besar waktunya, keberadaannya hanya sebagai simbol intimidasi. Bahkan sekte-sekte besar dan keluarga bangsawan yang memiliki seorang setengah dewa pun enggan memprovokasi keluarga Zhao. Begitu Zhao Qitian muncul, auranya yang kuat langsung menyebar. Namun, ketika ia melihat Luo Xiu, pupil matanya mengecil tajam. "Kau? Bagaimana mungkin?" Zhao Qitian tidak mengenali Luo Xiu. Ia juga menghadiri acara lelang di kota Naga Biru dan menyaksikan sendiri bagaimana Luo Xiu membunuh sesepuh dewa dari Pulau Tianhe setelah acara lelang berakhir. "Bantuanmu sudah tiba. Jika semuanya sudah berkumpul, maka aku akan mengirim kalian semua ke akhirat bersama-sama." Ekspresi Luo Xiu tetap dingin. Ia sudah memutuskan untuk mencabut keluarga Zhao hingga ke akarnya. Demi memastikan keamanan Qi Yurong dan keluarga Qi, bahkan sebelum ia pergi setelah pemulihan penuh, ia berniat untuk membersihkan semua rintangan yang menghalangi keluarga Qi dan membantu mereka berdiri kokoh. Tunggu, Zhao Qitian berubah wajah. Ia bisa merasakan bahwa niat membunuh dari Luo Xiu bukanlah gertakan. Jika ada cara untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, ia tidak ingin menjadikan Luo Xiu sebagai musuh. Namun, Luo Xiu tidak memberi kesempatan untuk berbicara. Ia langsung mengayunkan tinjunya. Tinju perang langit, langit terbelah, dan tinju Luo Xiu melesat tanpa hambatan, seakan mampu menghancurkan segala penghalang di dunia ini. "Luo Xiu, jangan bertindak terlalu jauh." Zhao Qitian berteriak marah. Melihat Luo Xiu bahkan tidak memberinya kesempatan berbicara, ia sadar bahwa masalah ini tidak akan bisa diselesaikan secara damai. Pria ini memang bertekad untuk menyingkirkan keluarga Zhao. Dari dalam dantiannya, cahaya berkilauan. Sebuah harta karun berbentuk bola kristal melesat keluar dan melayang di atas kepalanya, memancarkan gelombang hukum surgawi yang sangat misterius. Pada saat yang sama, Zhao Qisheng juga tanpa ragu mengeluarkan senjata dewa miliknya. Gelombang energi pembunuh yang dahsyat menyebar, menghancurkan sebagian besar bangunan di kediaman keluarga Qi. "Mundur!" Leluhur keluarga Qi segera berteriak, memerintahkan semua anggota keluarga Qi untuk mundur dari area tersebut. Boom! Tinju perang langit bertabrakan dengan senjata dewa. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Banyak anggota keluarga Zhao yang belum sempat mundur terkena dampaknya dan tewas seketika, diiringi jeritan memilukan. Bagi Luo Xiu, Zhao Qisheng sama sekali bukan lawan yang patut diperhitungkan. Yang menarik perhatiannya adalah harta karun yang dipanggil oleh Zhao Qitian. Harta itu berbentuk bola kristal yang berkilauan seperti bintang, memancarkan hukum alam semesta yang luas dan tak terhingga.
Luo Xiu sangat mengenal aura ini. Ia langsung menyadarinya. Ini adalah sebuah harta yang dibuat dari jantung dunia. Jantung dunia adalah esensi dari hukum surgawi. Seorang ahli yang telah mencapai tingkat Dewa Raja dapat menggabungkan esensi dirinya dengan jantung dunia sebelum meninggal, sehingga menciptakan sebuah dunia bintang tersendiri untuk kelak bereinkarnasi melalui perebutan tubuh baru. Leluhur keluarga Zhao, yang mendirikan dunia bintang sentian, menggunakan jantung dunia untuk menciptakannya. Oleh karena itu, benda ini diwariskan turun-temurun sebagai pusaka keluarga Zhao. Dulu, ketika Luo Xiu membuka titik akupuntur tubuhnya, ia pernah menggunakan kekuatan jantung dunia. Namun, setelah ia berhasil menciptakan dan menyempurnakan Dao tanpa wajah, ia tidak lagi membutuhkan jantung dunia untuk membuka dunia di dalam tubuhnya. Kini, tubuhnya telah mencapai puncak tingkat dewa. Di dalamnya, sudah terbentuk 72 dunia bintang. Jantung dunia milik keluarga Zhao ini adalah sebuah jantung dunia tingkat atas. Senjata dewa yang dibuat darinya bisa dikatakan sebagai yang terkuat di kelasnya, hanya kalah dari senjata milik seorang kaisar dewa. Namun, bagi Luo Xiu, bahkan fondasi kuat yang tersembunyi di balik kekuatan keluarga Zhao ini tetap tidak cukup untuk menandingi dirinya. Melawan takdir, Luo Xiu mengangkat tangannya dan mengayunkan satu telapak tangan. Bayangan para arwah pahlawan memenuhi langit, sementara energi telapak tangannya menyelimuti langit dan menutupi cahaya matahari. Boom! Harta karun utama Zhao Qisheng yang sudah retak akhirnya tidak mampu bertahan lagi. Dengan satu ledakan keras, harta itu hancur berkeping-keping menjadi debu halus. Tubuh Zhao Qisheng pun terkena hantaman segel melawan takdir dari Luo Xiu dan meledak menjadi kabut darah. Duar, hukum surgawi yang tak terbatas meledak keluar dari jantung dunia, seperti banjir dahsyat yang berubah menjadi pita-pita energi, menyerang Luo Xiu dengan dahsyat. Jantung dunia tingkat atas mengandung hukum surgawi yang bisa mencapai tingkat ke-8 atau bahkan ke-9. Namun bagi Luo Xiu, semua ini hanyalah seperti lelucon. Sama sekali tidak ada artinya. Ia mengulurkan kedua tangannya dan merobek ruang di depannya begitu saja. Semua hukum yang menghalangi langsung terbelah. Dengan tubuh tempur tingkat puncak dewa, ia melintas di ruang hampa seperti kilat, langsung mendekati Zhao Qitian. Mulai sekarang, di dunia bintang sentian tidak ada lagi keluarga Zhao. Istana reinkarnasi muncul dari tubuh Luo Xiu dan jatuh dengan suara gemuruh ke atas jantung dunia, menekannya hingga tidak bisa bergerak dan kekuatannya tersegel. Selanjutnya, Luo Xiu mengayunkan satu pukulan ke arah Zhao Qitian, menghantamnya hingga terpental dan memuntahkan darah dengan deras. Ketakutan dan keputusasaan terpancar dari wajah Zhao Qitian. Namun, Luo Xiu tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri atau memohon ampun. Dengan hukum ruang dan hukum kecepatan yang mendukungnya, dalam sekejap Luo Xiu sudah tiba di hadapan Zhao Qitian. Satu jari menembus keningnya. Dengan itu, orang terkuat di dunia bintang sentian pun tewas. Keluarga Zhao telah musnah. Ketika berita ini menyebar, seluruh dunia bintang sentian gempar, terkejut, dan tidak percaya. Pada saat yang sama, tatanan kekuatan di dunia bintang sentian mulai berguncang. Dengan kecepatan kilat, keluarga Qi segera menguasai wilayah utama keluarga Zhao. Tanah kultivasi yang sebelumnya dikuasai keluarga Zhao adalah tempat dengan energi spiritual paling murni di seluruh dunia bintang sentian. Dengan mendudukinya, keluarga Qi memperoleh keuntungan besar untuk perkembangan mereka di masa depan. Tindakan ini mengejutkan berbagai kekuatan lain. Selama ini, dalam jajaran 3 sekte dan 6 keluarga besar, keluarga Qi selalu dianggap yang paling lemah. Namun, begitu keluarga Zhao musnah, keluarga Qi langsung bergerak. Hal ini membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah kehancuran keluarga Zhao ada hubungannya dengan keluarga Qi? Tak lama kemudian, sekte Taixi, sekte Guanghan, keluarga Bu, dan keluarga Wu mulai menyelidiki. Setelah mengetahui kebenarannya, mereka semua langsung terdiam. Tidak ada satupun yang berani mencari masalah dengan keluarga Qi. Bahkan, wilayah dan tambang sumber daya yang sebelumnya dikuasai keluarga Zhao pun tak ada yang berani menyentuh. Sebab, dengan insiden yang terjadi di kota Naga Biru dan berita tentang Luo Xiu yang membunuh leluhur tertinggi keluarga Zhao, siapa yang berani menentangnya? Ketika Kim Yaolun kembali ke dunia bintang sentian dan mendengar semua ini, ia pun terkejut. Saat itulah ia menyadari mengapa Luo Xiu begitu cepat meninggalkannya setelah mendengar tentang masalah keluarga Qi. Rupanya, hubungan antara Luo Xiu dan keluarga Qi memang tidak biasa. Tidak diragukan lagi, dengan dukungan dan perlindungan Luo Xiu, keluarga Qi pasti akan menggantikan posisi keluarga Zhao sebagai salah satu kekuatan utama di dunia bintang sentian. Bahkan, mungkin saja mereka bisa melampaui keluarga Zhao yang dahulu. Setelah menghancurkan keluarga Zhao, Luo Xiu tidak lagi peduli dengan urusan keluarga Qi. Ketika ia membawa Xiao Jiangming ke hadapan Cha Ziyan, gadis itu langsung menangis terseduh-seduh. Baik Cha Ziyan maupun Xiao Jiangming sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Xiao Jiangming, seperti yang dikatakan Luo Xiu, masih seperti seorang anak kecil. Waktu yang berlalu tidak berpengaruh pada pertumbuhannya.
Luo Xiu tidak mengatakan apapun. Tidak ada yang tahu bahwa untuk membalikkan waktu dan menghidupkan kembali Xiao Jiangming, ia hampir kehilangan nyawanya. Tuanku, di hari-hari berikutnya, Qi Yurong sibuk mengurus berbagai urusan keluarga. Namun, di tengah kesibukan itu, ia tetap meluangkan waktu untuk menemui Luo Xiu. Ia tidak bertanya mengapa Luo Xiu datang ke dunia bawah. Bagi Qi Yurong, yang terpenting adalah ia bisa melihat orang yang selalu ia rindukan. Jika Luo Xiu sudah ada di sini, maka alasan kedatangannya tidaklah penting. Justru yang lebih ia pikirkan adalah kapan Luo Xiu akan pergi. Sebab ia tahu, begitu Luo Xiu pergi, tidak ada yang tahu kapan mereka akan bisa bertemu lagi. Mereka duduk berhadapan. Qi Yurong dengan lembut berdiri dan menyeduhkan teh untuk Luo Xiu. Luo Xiu melihat gerakannya dan menghela napas pelan. Yurong, apakah kau masih berniat tinggal di sini? Apakah kau benar-benar tidak ingin ikut denganku ke Tianlu? Tubuh Qi Yurong sedikit gemetar. Tuanku sangat ingin aku ikut denganmu. Luo Xiu mengangkat cangkir tehnya. Dunia bintang sentian hanyalah sebuah dunia kecil. Jika kau tetap tinggal di sini, kau mungkin tidak akan pernah bisa mencapai tingkat dewa. Bukankah kau menginginkan dunia yang lebih luas? Mengapa kau harus tetap menjaga keluarga Qi? Aku tahu keluarga Qi sangat penting bagimu. Tapi aku bisa mengatur semuanya untukmu. Aku bisa memastikan keluarga Qi tetap berdiri teguh di dunia bintang sentian, tak seorang pun akan bisa menggoyahkannya. Qi Yurong adalah salah satu orang yang dekat dan penting bagi Luo Xiu. Jika itu orang lain, Luo Xiu tidak akan mengatakan hal-hal seperti ini. Mendengar kata-kata Luo Xiu, Qi Yurong tersenyum. Tuanku, apakah kau benar-benar tidak mengerti mengapa aku ingin tetap di keluarga Qi? Ia tersenyum lembut, dan matanya yang berkilauan seperti bintang menatap lurus ke mata Luo Xiu. Tangan Luo Xiu, yang memegang cangkir teh, sedikit terhenti. Bagaimana mungkin ia tidak mengerti? Namun, perasaan bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dengan mudah. Ia tahu bahwa Qi Yurong memiliki perasaan terhadapnya. Namun, di dalam hatinya sudah ada Yuer dan Siru. Qi Yurong baginya hanyalah teman dekat, bukan pasangan. Oleh karena itu, ia tidak bisa memberikan janji apapun kepada Qi Yurong. Ia tidak mungkin menipunya, dan ia juga tidak ingin membohongi dirinya sendiri. Bersambung.